Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ivan Anadi Putra yang saat ini saya berkuliah di Universitas Siberasia, tepatnya di kelas AK 302 di mata kuliah akuntansi biaya. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memaparkan dan juga kita juga dapat belajar bersama terkait dengan salah satu materi yang ada di mata kuliah akuntansi biaya, yaitu terkait activity based costing atau yang biasa kita singkat dengan ABC. Nah, pemaparan kali ini itu tujuannya untuk yang pertama untuk belajar, yang kedua itu sebagai bentuk pemenuhan saya terkait dengan ujian akhir semester di semester ganjil pada tahun ajaran 2025-2026. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita bicara dengan tentang activity based costing itu sendiri adalah metodologi akuntansi. Nah, kita tahu nih metodologi akuntansi manajemen yang nantinya dia itu mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitasnya. Jadi dia itu sudah mengacu pada aktivitas. Nah, yang mengonsumsi sumber daya. Kemudian ABC ini yaitu tidak seperti metode tradisional yang menghitungkan pada volume produksi dari suatu produksi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, kemudian ABC juga nantinya dia itu akan memberikan gambaran biaya yang timbul oleh perusahaan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa, itu akan lebih akurat dengan melacak nantinya hubungan sebab akibat antara aktivitas dengan pengeluaran yang sebenarnya, jadi real time. Nah, ABC juga ini merupakan metode penentuan biaya yang membebankan biaya produk atau jasa itu berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Nah, produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dan nanti dihitungkan biaya aslinya atau biaya secara real time dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ABC ini juga nantinya dia itu bisa mengalokasikan biaya itu secara langsung ataupun tidak langsung berdasarkan aktivitas nantinya aktivitas secara real time dan spesifiknya. Nah, ABC juga dia akan berfokus pada hubungan sebab akibat, bukan hanya volume produksi. Nah, sebab akibat antara aktivitas dengan pengeluaran yang sebenarnya, yang real time itu tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita bahas ABC, itu kan pasti kita kan kalau kita buat makalah atau kita membuat penelitian atau kita mempelajari sesuatu yang baru gitu kan. Nah, apalagi ini juga tentang sesuatu yang baru terkait dengan ABC, kita itu bisa mengutip dari para ahli yang sudah menelitinya. Nah, saya mengutip dari dua ahli. Yang pertama yaitu oleh Mulyadi, yaitu di tahun 2016. Activity based costing ini menurut Mulyadi yaitu sistem penentu biaya yang menelusuri biaya ke aktivitas. Nah, kemudian dari aktivitas itu sendiri nanti ke objek biaya. Nah, objek biayanya itu ya produk itu berdasarkan konsumsi aktivitas tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu dari Hansen dan Mowen, itu di tahun 2018 dia juga menyampaikan pendapat terkait dengan activity based costing, yaitu merupakan nantinya activity based costing ini memberikan informasi biaya yang lebih akurat karena dia bersifatnya lebih modern daripada metode tradisional. Nah,
karena mengidentifikasikan hubungan dengan sebab akibat dengan aktivitas. Nah, diulangi lagi, sebab akibat dengan aktivitas dan konsumsi sumber daya. Nah, oleh karena itu dia menyimpulkan bahwa metode ABC ini sangat relevan diterapkan pada perusahaan yang saat ini sedang menjalankan produksinya di masa modern ya. Kemudian perusahaan itu juga seringkali memiliki produk yang beragam, enggak cuma satu jenis. Jadi otomatis dia memerlukan penghitungan biaya yang relevan. Dan kemudian proporsi biayanya itu, kalau misalkan banyak jenis proporsinya biaya perusahaan itu, seringkali overhead-nya itu yang relatif besar. Makanya dia memerlukan data yang lebih akurat tentang biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang ataupun nantinya jasa. Kalau melihat dari ABC, kita juga dapat membedakan membandingkan antara perbedaan antara ABC dengan metode tradisional. Nah, intinya pada metode tradisional itu dia itu mengalokasikan biaya overhead dari suatu perusahaan itu berdasarkan volume produksi. Nah, volume produksi itu misalkan yaitu jam mesin atau jam tenaga kerja berlangsung, dari jam berapa lama tenaga kerja itu bekerja, atau berapa lama mesin itu bekerja untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kemudian metode ini nantinya seringkali itu menyederhanakan alokasi biaya yang dapat menyebabkan distorsi nantinya. Nah, terutama untuk produk yang volumenya tinggi atau volumenya rendah. Nah, perbedaannya dengan ABC yaitu ABC mengalokasikan biayanya berdasarkan aktivitas yang aktual atau real time, ya, yang mengonsumsi sumber daya. Jadi ini produksi apa, terus yang mengonsumsi biaya di aktivitas yang mana, seperti itu. Nah, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih detail tentang pendorong biaya menghasilkan biaya produk yang nantinya lebih relevan, lebih jelas, dan juga lebih akurat. Nah, kalau kita bicara terkait dengan activity based costing, itu pastinya juga kita apa sih konsep dasarnya gitu loh. Nah, kalau misalkan konsep dasarnya itu dia berangkat dari asumsi bahwa produk atau jasa tidak secara langsung mengonsumsi sumber daya. Nah, melainkan mengonsumsi aktivitas. Makanya muncullah metode activity based costing. Nah, kemudian aktivitas inilah nantinya yang mengonsumsi sumber daya dan menimbulkan biaya yang nantinya dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan produknya. Kemudian setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan itu nantinya diidentifikasi dan diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, biaya sumber daya dialokasikan ke aktivitas dan biaya aktivitas dibebankan ke produk atau jasa berdasarkan tingkat konsumsi aktivitas tersebut. Kemudian ABC, activity based costing ini mempunyai beberapa komponen utama yang saling berkaitan dalam proses penentuan biaya daripada produksi perusahaan. Nah, biasanya komponen-komponen ini nantinya digunakan untuk menelusuri biaya secara lebih akurat dan dari sumber daya yang hingga ke produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, komponen yang pertama yaitu sumber daya atau resource. Nah, biasanya sumber daya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional. Nah, misalkan biaya tenaga kerja, biaya beban penolong, biaya listrik dan air, biaya penyusuan mesin, pemeliharaan, dan biaya administrasi lainnya. Nah, yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas ini
yaitu setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan terjadinya konsumsi sumber daya dan menimbulkan biaya oleh perusahaan. Misalkan, biaya aktivitas ini itu muncul karena menyebabkan munculnya biaya. Misalkan pemesanan bahan baku, kemudian pengemasan produk atau distribusi produk, yang itu dari aktivitas-aktivitas itu pasti mengeluarkan suatu atau menimbulkan suatu biaya. Kemudian kospol. Kospol yaitu pengelompokan biaya berdasarkan aktivitas yang sejenis. Aktivitas sejenis ini yaitu setiap aktivitas utama biasanya memiliki satu kospol tersendiri yang berisi biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Contoh dari kospol itu sendiri, misalkan ini kospol inspeksi, kospol pemeliharaan mesin atau penanganan bahan. Kemudian yang keempat yaitu cost driver. Cost driver ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya biaya dalam suatu aktivitas dan digunakan sebagai dasar pembebanan biaya ke objek biaya. Kospol ini biasanya terkait dengan jumlah, misalkan jumlah pemesanan, jumlah inspeksi, jumlah unit produksi, kemudian jumlah jam mesin, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu objek biaya. Yang kelima itu objek biaya. Objek biaya ini dia itu merupakan produknya atau jasanya atau pelanggannya atau proyek yang menjadi tujuan akhir pembebanan biaya. Misalkan produk A dan produk B yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian jasa layanan tertentu, kemudian proyek khusus yang dikerjakan oleh perusahaan. Yang terakhir yaitu tarif aktivitas. Tarif aktivitas adalah biaya per unit cost driver yang dihitung dengan membagi total biaya dalam suatu kospol dengan total cost driver yang bersangkutan. Tarif aktivitas ini biasanya kalau misalkan dirumuskan itu tarif aktivitas yaitu total biaya aktivitas dibagi dengan total cost driver. Kemudian kita menginjak ke jenis aktivitas dalam ABC. Kalau misalkan kita lihat jenis aktivitas dalam ABC itu nantinya kita dapat melihat dari penelitian yang dilakukan oleh Kaplan dan Koper di tahun 1998. Mereka itu mengelompokkan aktivitas ke dalam beberapa kategori, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama yaitu unit level aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali 1 unit produk dihasilkan. Yang kedua yaitu batch level activities, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu kelompok produk dihasilkan. Yang ketiga, yang tadi satu produk, yang ini satu kelompok produk. Yang ketiga yaitu produk sustaining activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan suatu produk tertentu. Yang terakhir yaitu facility sustaining activities, yaitu aktivitas yang mendukung operasional perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dari pengelompok aktivitas ini yaitu untuk membantu perusahaan dalam memahami sumber biaya serta menentukan cost driver yang paling tepat untuk perusahaan, jadi jadinya nantinya menguntungkan perusahaan. Selanjutnya yaitu tahapan penerapan ABC. Tahapan penerapan ABC itu dalam suatu perusahaan itu ada 5 tahap biasanya, yaitu yang pertama mengidentifikasi aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu mengelompokkan biaya ke dalam kospol dari masing-masing kospol. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan cost driver setiap aktivitas. Yang keempat menentukan tarif aktivitas. Yang terakhir yaitu membebankan biaya aktivitas ke produk.
Nah, kalau misalkan kita membicarakan tentang activity based costing itu, maka kita juga akan menemukan kelebihan ataupun kekurangan daripada metode ini. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode ini, yang pertama yaitu kelebihannya mampu menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat. Yang kedua yaitu mengurangi distorsi biaya. Yang ketiga, membantu manajemen dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan secara strategis dari perusahaan. Nah, kekurangannya yaitu biaya implementasinya relatif tinggi, kebutuhan datanya itu harus rinci dulu. Jadi untuk base costing ini datanya harus lengkap, jelas dan rinci, jadi dapat diperhitungkan secara lebih relevan dan lebih tepat gitu ya. Yang ketiga yaitu sistem yang lebih kompleks dibandingkan metode tradisional. Nah, sistem yang lebih kompleks ini biasanya tidak semua orang itu mampu mempelajari dengan cepat, atau tidak semua orang itu mengetahui metode ini gitu loh. Jadi harus ada pembelajaran atau pelatihan terlebih dahulu untuk menerapkan metode tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di perusahaan, maka kita juga bisa melihat contoh penerapan ABC activity based costing dalam suatu perusahaan. Misalkan misalkan perusahaan PT Masujaya memproduksi 2 jenis produk. Nah, 2 jenis produk otomatis dia tadi produknya beragam, lebih dari satu produk. Misalkan produk A dan produk B. Nah, perusahaan ini memiliki biaya overhead pabrik sebesar 120 juta per tahun. Nah, per tahun 120 juta. Maka aktivitasnya ini yang dapat kita identifikasi yaitu setup mesin dan inspeksi. Nah, biaya setup mesin dan inspeksi ini kalau didata yaitu 60 juta dan sama 60 juta juga. Nah, cost drivernya itu dia cuma setup, total drivernya itu 120 setup untuk setup mesin. Nah, untuk inspeksi itu jumlah inspeksinya 240 inspeksi. Nah, otomatis kita dapat menghitung tarif setupnya. Nah, setupnya ini dari biaya dibagi dengan total driver. Nah, 60 juta dibagi dengan 120, otomatis dia akan menghasilkan tarif setup sebesar 500.000 per setup per aktivitas. Kemudian tarif inspeksi. Nah, tarif inspeksi ini dapat kita lihat dari biaya 60 juta dibagi dengan total drivernya yaitu 240 inspeksi. Yaitu maka dapat disimpulkan bahwa per inspeksi itu membutuhkan 250.000 rupiah. Nah, otomatis untuk produk A dengan setupnya itu 40 dikalikan 500.000 otomatis 200.000, dengan inspeksinya otomatis 80 kali 250.000 otomatis 20 juta. Nah, total biaya overheadnya yaitu 40 juta rupiah. Nah, kemudian untuk produk B yaitu 80 kali 500.000 40 juta dan 160.000 kali 250.000 rupiah, 160 kali 250.000 otomatis 40 juta rupiah. Nah, total biaya overheadnya 80 juta. Nah, otomatis dari hasil penghitungan itu akan menunjukkan bahwa produk B mengonsumsi aktivitas lebih banyak sehingga menerima alokasi biaya overhead yang lebih besar. Nah, lebih rinci dari perusahaan itu dapat melihat produk mana yang akan mengonsumsi overhead yang lebih besar. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, otomatis ada kesimpulan yang dapat kita ambil daripada materi activity based costing atau ABC. Nah, yang pertama yaitu ABC merupakan metode penentu biaya yang membebankan biaya berdasarkan aktivitasnya, bukan berdasarkan volume produksinya yang mengonsumsi sumber daya.
Kemudian ABC juga mampu memberikan informasi biaya yang lebih akurat, lebih rinci, lebih lengkap lah dibandingkan dengan metode biaya yang penentu biaya tradisional, terutama pada perusahaan yang memiliki variasi produk yang tinggi atau proporsi biaya overhead yang besar. Jadi untuk perusahaan yang lebih dari satu jenis produk, yaitu dia akan lebih efektif dan efisien untuk menggunakan metode ABC. Dan misalkan overheadnya semakin besar, dia akan lebih efektif untuk menggunakan metode ABC. Kemudian metode ABC juga ini nantinya dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga manajemen dapat melakukan perbaikan proses dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi misalkan dalam menghasilkan suatu produk ada 5 langkah. Nah, dia akan mengidentifikasi dari 5 langkah ini mana yang tidak efisien. Nah, otomatis dari 5 langkah ini mungkin bisa disederhanakan menjadi 3 langkah ataupun 4 langkah yang nantinya juga akan menghasilkan produk yang kualitasnya tidak menurun, namun biayanya dapat menurun. Jadi perusahaan akan mengambil keuntungan lebih baik, lebih banyak seperti itu. Nah, kemudian dari situ juga kita dapat memberikan saran daripada untuk perusahaan dalam menggunakan metode ABC. Nah, perusahaan juga itu dapat disarankan untuk mempertimbangkan penerapan ABC apabila metode penentuan biaya tradisional tidak lagi mampu menyediakan informasi biaya yang akurat dan relevan. Jadi kalau misalkan metode tradisional itu sudah dinilai itu sudah tidak bisa relevan, datanya udah nggak akurat, ya sudah, gunakanlah metode ABC. Nah, namun dalam menerapkan metode ABC, ini perusahaan perlu evaluasi dulu terhadap kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi, serta biaya yang akan dikeluarkan agar manfaat yang diperoleh sebanding dengan biaya inflasi. Yang tadi saya sebutkan bahwa ABC ini dia itu kan metode yang baru dan relevan, kemudian dia mempunyai data yang rinci, dia juga lebih lengkap. Jadi tidak semua sumber daya manusianya dia itu mengerti tentang ini, jadi harus ada pelatihan dulu. Kemudian dia juga harus mempertimbangkan misalkan dalam produksi ini apakah lebih baik menggunakan tradisional atau ABC. Kalau produksinya udah tinggi udah tinggi dan untuk biaya dalam penerapan ABC-nya itu bisa tertutup, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan biayanya lebih tinggi daripada biaya penerapan ABC-nya lebih tinggi daripada produk yang dijual, ya malah jadinya rugi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk mahasiswa dan peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai penerapan ABC pada berbagai jenis industri. Nah, baik manufaktur ataupun jasa, serta membandingkan dengan metode penentuan biaya lainnya. Nah, biasanya setiap metode itu akan berbeda dan akan memiliki kelemahan ataupun kelebihannya masing-masing. Nah, kemudian untuk setiap perusahaan, baik itu manufaktur ataupun jasa ataupun perusahaan lainnya, dia akan lebih cocok ke metode yang mana, itu juga berbeda-beda juga. Jadi butuh penelitian lebih lanjut untuk nantinya dapat menyimpulkan metode apa yang pas untuk perusahaan tertentu seperti itu. Dari materi yang sedikit materi yang saya sampaikan ini, saya mengutip dari beberapa daftar pusaka. Yang pertama yaitu dari Mulyadi di tahun 2016, yaitu akuntansi biaya di Yogyakarta UPP STIM YKPN. Kemudian dari Hansen, DR dan Mowen di tahun 2018. Kemudian dari Kalpan RS dan Koper R di tahun 1998. Kemudian Horgen CT Datar S.M dan Rajan M.V di tahun 2015. Kemudian Charter WK di tahun 2009. Kemudian dari Blosser, kemudian dari Garrison RH Noren.
di tahun 2018. Nah, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, mungkin banyak kekurangan atau banyak yang belum jelas. Mungkin teman-teman dapat mengkoreksi, yang nantinya juga teman-teman dapat menambahkan atau meneliti ulang. Jadi menyampaikan materi ini secara ulang dan lebih baik lagi. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.